Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi nih. Seperti janji saya, sekarang saya akan buatkan video untuk chapter 10. Oke, ini adalah pengantar. Nanti kalian bisa ngitung depreciation dan lain sebagainya. Nah, ini kita awalnya ngitung cost-nya dulu nih, cost dari PPE gimana sih cara ngitungnya. Cuma di sini kita nggak hanya ngomongin cara ngitung dari PPE, kita juga ngomongin kalau kita punya interest terkait dengan pembangunan itu kayak gimana. Terus nanti juga ada bagaimana ketika kita jual PPE kita. Dan juga kita ada government grant dan lain sebagainya. Nah, jadi video chapter 10 ini mungkin seperti biasa saya akan bagi menjadi beberapa part ya teman-teman. Jadi boleh silahkan disimak secara full supaya tahu kira-kira materi di dalam chapter 10 ini apa aja gitu ya. Oke, sekarang kita mulai aja teman-teman. Di sini awal saya akan ngomongin mengenai masalah apa sih PPE. Nah, walaupun saya yakin kalian sudah tahu apa itu PPE gitu ya. PPE itu adalah pajangan dari properti plant equipment. Ya. Itu adalah aset yang memiliki jangka waktu panjang. Oke. Other term commonly used are plant asset and fixed asset. Ya, jadi PPE itu adalah aset yang jangka panjang yang bisa dipakai lebih dari 1 tahun, itu udah pasti. Dan biasanya selain disebut sebagai PPE atau property plant equipment, biasa juga disebut sebagai plant asset atau fixed asset. Nah, kalau kamu tahu ada istilah fixed asset ya, fixed asset itu adalah PPE. Nah, sekarang apa sih fixed asset? Karena ada beberapa dibilang fixed asset, tapi ada beberapa perusahaan bisa berubah menjadi inventory, bisa juga berubah menjadi investment gitu ya. Jadi nggak semua, kalau di sini kalian lihat ada land, ya, ada building structure, ada equipment. Nah, ada beberapa di mana mungkin land kita bisa bilang itu fixed asset, tapi untuk perusahaan properti, land itu tidak termasuk fixed asset, tapi land itu adalah termasuk inventory. Nah, untuk perusahaan perkakas, ya kalau kita bilang perkakas, misalnya kayak contohnya di sini furniture. Ya, furniture itu kan akan masuk ke PPE, akan masuk ke property plant equipment. Tapi kalau misalnya kita ngomongin IKEA, ya salah satu toko furniture yang lumayan besar, nah dia tidak memasukkan si furniture dia ini sebagai PPE, tapi sebagai inventory. Oke, nah jadi teman-teman apa sih sebenarnya PPE? PPE itu adalah property, plant equipment, atau aset yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, digunakan untuk operasional dan bukan untuk dijual lagi, ya. Nah, terus biasanya mereka jangka waktu pemakaiannya panjang. Panjang itu adalah lebih dari 1 tahun. Dan usually didepresiasi. Nah, kenapa dia pakai kata usually? Karena ada aset yang tidak didepresiasi. Itu adalah land. Kenapa? Land itu nggak mungkin habis, ya. Land itu kan ya tetap begitu bentuknya, nggak mungkin susut. Kalau misalnya kayak contohnya bangunan, kita bikin rumah atau kita bikin gedung. Mungkin di tahun pertama masih kelihatan bagus banget, mengkilap banget, tapi lama kelamaan pasti akan terlihat usang. Ya, kita beli mobil di tahun pertama masih bisa dibuang ngebut, tapi lama-lama pasti mesinnya aus. Nah, itu kenapa kalau tanah ya dia akan tetap seperti itu kan bentuknya gitu kan. Nah, makanya tanah itu tidak didepresiasi, oke? Tapi aset lain selain tanah itu didepresiasi, oke? Sorry. Dan juga dia memiliki physical substance, ya. Dia memiliki physical substance. Jadi dia anggapannya kayak dia punya wujud, ya. Ada gedungnya, ada tanahnya, ada furniture-nya dan lain sebagainya. Dia ada bentuknya. Oke, ada wujudnya. Nah, terus kita lanjut. Oke, kita lanjut. Acquisition dari PPE ketika kita membeli atau mengakui kita punya PPE gitu ya, mengakui PPE kita. Nah, di awal tahun ketika kita baru beli atau ketika kita baru memiliki si PPE tersebut, kita pasti menghitung berdasarkan historical cost. Oke. Berdasarkan historical cost di mana itu adalah dihitung dari cash atau equivalent cash, ya. Sebentar.
dihitung dari cash atau equivalent cash dari harga, dari harga dari aset tersebut dan seluruh biaya untuk membawa barang tersebut sampai di lokasi dan dengan kondisi yang memungkinkan untuk digunakan. Ya, jadi intinya itu adalah seluruh biaya sampai dengan aset tersebut bisa digunakan, teman-teman. Jadi misalnya kalian beli barang, terus ada embel-embel biayanya, nah itu biasanya masuk tuh, ya. Nah, in general, umumnya biaya yang masuk itu apa aja sih? Pasti price. Oke. Harga beli itu udah pasti masuk, ya. Habis itu nanti kalau misalnya ada bea masuk. Oke. Bea masuk kalau misalnya kamu belinya impor dari luar negeri. Terus habis itu ada pajak pembelian yang non-refundable, ya. Terus ada trade discount sama rebate. Ini sama aja. Jadi anggapannya ini diskon gitu ya. Nah, seluruh biaya ini kalau misalnya contohnya kamu udah beli, habis itu misalnya belinya dari negara lain gitu ya. Terus habis itu ada duty free. Ada duty fee. Nah, duty fee-nya ini kamu nggak bayar, kan nggak mungkin bisa masuk ke kantor kamu dan bisa kamu gunakan, ya kan? Jadi kamu harus bayar itu, sehingga duty fee ini dia juga akan masuk ke dalam perhitungan dari harga historical cost-nya. Oke. Terus habis itu nanti diskon juga jangan lupa. Nah, terus juga di sini teman-teman, cost attributably to bring the asset to the location and condition necessary. Jadi misalnya biaya angkut, asuransi perjalanan, terus habis itu nanti biaya perakitan, testing. Nah, itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sama si perusahaan supaya fixed asset kamu itu bisa ada di lokasi yang kamu butuhkan dan juga dengan kondisi yang baik sehingga bisa dipakai. Ya, jadi seluruh biaya, teman-teman. Oke. Nah, di next part itu ada kita ngomongin di sini nih, apa aja sih cost dari land dan apa aja sih cost dari yang lainnya. Nah, sebelum itu teman-teman, saya mau ngomongin mengenai, nah, setelah si perusahaan ini udah nyatat di tahun pertama, ya kan? Dia nyatat nih pembelian atas PPE, misalnya pembelian atas equipment gitu ya. Nah, di tahun kedua, tahun ketiga mereka boleh memilih. Oke, mereka boleh memilih untuk memaintain nilai historical cost-nya itu, boleh tetap pakai historical cost-nya atau boleh pakai fair value, ya. Jadi misalnya equipment kita beli nih ya. Equipment kita beli 100 juta misal. Oke. Nah, terus ini kan di tahun pertama. Tahun kedua, perusahaan tuh boleh tetap mau pakai historical cost ini. Berarti dia pakai cost ya. Berarti nanti akan ada impairment. Dia akan ada impairment test yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagaimana cara melakukan jurnalnya dan lain sebagainya. Terus nanti atau yang kedua, dia boleh pakai fair value. Nah, kalau pakai fair value, nah, kalau pakai fair value yang akan dilakukan adalah revaluation, teman-teman. Impairment, cost dilakukan impairment. Ya. Nah, sebentar. Berantakan sekali sebentar ya. Bisa atau reval. Oke. Nah, ketika dia udah memilih di tahun, biasanya sudah milih di mendekati akhir tahun pertama ya, atau di awal tahun malah. Jadi ketika dia udah milih cost, jarang banget pindah untuk ke fair value gitu ya. Bisa, tapi nanti agak sedikit ribet sih sama accountingnya. Nah, sehingga dan juga kenapa nggak boleh pindah-pindah kalau misalnya udah cost, nanti ke fair value ke cost, supaya nanti laporan keuangan kita punya tingkat comparability yang baik gitu ya dari tahun ke tahun. Nah,
Biasanya mereka udah menentukan apakah mereka mau pakai cost ataukah mereka mau pakai fair value. Tuh. Oke. Next, kita ngomongin cost-nya sekarang. Nah, di sini kita ngomongin yang paling pertama itu adalah land. Ya, land dulu nih. Land yang akan dimasukkan ke dalam cost dari land itu adalah all expenditure, semua pengeluaran made to acquire untuk mendapatkan land tersebut dan ready it for use. Oke, jadi sampai dengan tanah itu siap digunakan. Apa aja? Udah pasti pertama harga beli. Kalau kamu nggak beli, berarti tanah itu bukan punya kamu, ya nggak sih? Nah, closing cost. Closing cost ini adalah biaya-biaya sampai dengan kan kamu udah beli nih, tapi kan tanahnya belum atas nama kamu kan, berarti biaya notaris, biaya pindah tamak, biaya pencatatan nama kali kamu untuk di tanah tersebut itu akan masuk ke dalam cost of land. Di mana lagi kalau misalnya ternyata si tanah tersebut masih ada bangunan, masih harus dibersihin dan lain sebagainya. Biaya dari grilling, filling, drying, sama clearing itu akan masuk ke dalam cost of land. Ya misalnya kamu beli tanahnya itu hutan gitu ya, hutan, tapi kamu mau bikin bangunan di sana, berarti nanti biaya pembabatan hutan tersebut itu akan masuk ke dalam cost of land. Ya, misalnya kamu mau bikin apa ya, misalnya mau bikin gedung gitu ya. Nah, tapi kebetulan tanah di situ masih ada danaunya gitu ya. Nah, berarti nanti kamu mindahin tanah, ngambil tanah dari tempat lain atau kamu ngambil pasir dari mana terus nimbunin danau tersebut itu juga akan cost dari penimbunan tersebut juga akan masuk ke dalam cost of land ya. Nah, habis itu ngomongin lagi ketika kamu punya pinjaman. Oke. Nah, nanti kalau misalnya pinjaman, ngomongin mortgage dan lain sebagainya itu juga akan masuk ke dalam biaya atas tanah. Oke. Nah, terus additional land improvement that have an infinity life. Kalau land improvement-nya, misalnya kamu melakukan sesuatu sama si tanah tersebut dan itu memiliki infinity life atau jangka waktu yang tidak terhingga, berarti dia akan masuk ke dalam cost of land. Jadi ya, dan kamu tidak akan mendepresiasi itu. Tapi ada teman-teman yang ketika kamu melakukan improvement atau penambahan terhadap tanah tersebut, itu akan didepresiasi. Ya, kalau di sini ngomonginnya berarti kayak tadi, kamu nambahin tanah gitu ya. Tadinya ada danau, terus kamu nambahin tanah, jadi tanahnya makin lebar, makin luas, terus itu udah datar gitu ya. Nah itu kan infinity tuh, kamu nggak bisa bilang, oh nanti tanahnya berarti bakal diambil dong, terus akhirnya balik lagi dan lain sebagainya kan itu agak nggak mungkin ya teman-teman. Jadi itu akan masuk ke dalam cost of land. Kenapa? Karena cost of land itu tidak didepresiasi. Nah sedangkan ada nih teman-teman land, penambahan dari land yang dia nanti akan akan didepresiasi ya. Nah, di sini dibilang kalau misalnya improvement dari land yang punya limited life ya. Misalnya driveway, habis itu trotoar, habis itu parking lot, fence, bentar ya. Nah, tadi saya udah sampai ngomongin habis ini sebentar. Tadi ada driveway, private driveway, walls, dinding, fence, pagar, parking lot. Nah, kenapa? Kalau misalnya pagar, habis itu parking lot, itu adalah contoh-contoh yang bisa rusak. Contohnya salah satu stasiun misalnya ya, yang saya tahu gitu ya, yang saya sering banget pergi itu ada satu stasiun di daerah BSD itu tuh dia punya parking lot. Nah, mereka tuh bikin parking lotnya, mereka ngeluarin biaya. Nah, tapi karena sering dipakai, jadinya parking lotnya cepat rusak, gitu kan. Misalnya kayak 2 tahun sekali mereka harus bikin, nambah lagi untuk bikin lagi, atau mereka harus perbaiki lagi. Nah, itu ada limited life-nya, teman-teman. Untuk yang seperti ini, land improvement-nya didepresiasi ya, guys.
Untuk kalau misalnya kamu punya tanah, tapi tanahnya itu dibangunin pagar misalnya, parking lot misalnya, trotoar misalnya, mereka harus didepresiasi, ya. Nah, terus ada nih kos yang tidak boleh dimasukin ke dalam PPE. Kalau land dibeli untuk spekulasi, siapa tahu dia naik, itu tidak boleh dimasukin ke dalam PPE, tapi dia dimasukin ke dalam investment, ya. Terus kalau land yang dimiliki sama real estate, mereka nggak boleh dimasukin ke PPE. Kenapa? Karena mereka di-resale lagi. Jadi mereka dimasukin ke dalam inventory. Oke. Nah, ini sih masih teoritis banget ya, teman-teman. Kita next. Sekarang building. Oke. Building itu sama aja semua biaya terkait dengan terkait directly ya, terkait langsung untuk membeli atau membangun. Oke, membeli, mengakuisisi atau membangun kalau building. Nah, kalau misalnya membeli berarti kurang lebih sama ada price apa namanya, ada pindah nama dan lain sebagainya kayak kayak contohnya si land kali ya. Nah, tapi kalau misalnya bangun sendiri, nah contohnya itu adalah ada material, labor, overhead. Oke, selama pembangunan. Semua biaya material, labor, dan overhead selama pembangunan akan masuk ke dalam cost of building. Termasuk nanti professional fee sama building permit. Kalau building permit, tapi lah ya, kayak IMB gitu loh teman-teman. Nah, IMB pasti akan masuk tuh ke dalam nilai dari buildingnya. Kalau professional fee berarti ngomongin biaya arsitek, biaya lain-lain gitu ya, yang profesional lah, bukan bukan tukangnya berarti ya. Nah, kita ngomongin kayak arsiteknya, nanti ngomongin desainer buildingnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, semua biayanya itu kapan sih? Mulai dari dia mulai sampai dengan dia selesai. Semua biaya itu akan masuk. Oke. Cost of equipment. Nah, kalau ini kayaknya agak lebih sering sih ya, karena kita suka lebih sering perusahaan itu contoh-contoh soalnya dikasih soal adalah beli equipment. Nah, kalau beli equipment itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan untuk membeli equipment tersebut dan sampai dengan equipment tersebut siap digunakan. Oke, di sini dikasih contoh, contoh sih, ini biasanya masuk purchase price itu udah pasti ya, di mana-mana kalau kamu mengakuisisi pasti ada harga gitu ya. Nah, habis itu freight, handling charge. Jadi ngomongin masalah ongkir. Nah, nanti kalau misalnya ongkirnya ternyata kayak contohnya gimana ya? Kalau kalian beli secara online, setahu saya ya, yang saya tahu, secara online berupa komputer, itu biasanya mereka ada packing kayu. Nah, packing kayu itu kan biasa pasti ada ongkosnya dong. Nah, ongkos handling charge itu adalah di sana. Nah, ongkirnya adalah yang berapa, misalnya kayak pakai JNE atau pakai apa, nah berapa kilo, habis itu jaraknya berapa jauh, itu yang akan omongin gitu ya. Nah, insurance selama equipment tersebut ada di perjalanan ya, berarti asuransi perjalanan. Oke, terus cost for special foundation if required. Nah, ini jarang sih, tapi kalau misalnya ada kalau misalnya perlu biaya dari perusahaan tertentu, nah berarti ini masuk. Assembly and installation cost. Ini ngomongin instalasi. Terus habis itu cost of conducting trial run. Nah, kalau misalnya ternyata instalasi itu kan biasa kadang-kadang suka udah include sama testing. Nah, tapi kalau misalnya belum include sama testing, nah testingnya juga akan dimasukin ya teman-teman. Oke. Ini biaya dari equipment. Oke, ini kita skip. Ya, kalian bisa lihat sendiri jawabannya. Karena PPT-nya sudah saya kasih ya teman-teman. Oke, nah itu adalah untuk cost yang kalau misalnya kita beli lah ya anggapannya. Nah, sekarang mungkin nggak akan saya masukin ke dalam satu part ini, tapi akan saya bedain karena nanti self construct aset itu nanti akan ada hubungan sama interestnya dan lain sebagainya. Jadi akan saya pisah sendiri ya teman-teman. Jadi yang part ini saya sudahi dulu, saya lanjut ke part selanjutnya adalah untuk
self-construct asset. Oke, karena itu ada berhubungan sama hitung-hitungan. Oke, so see you on next part. Bye-bye.